Mendengar Xiaoyan menyetujui syarat Guru Ruolin, semua orang menatapnya dengan penuh hormat. Meskipun Xiaoyan sangat berbakat, kesenjangan besar antara dirinya dan Guru Ruolin sangat sulit diatasi. Perbedaan antara dose dan dadosi bukanlah sesuatu yang dapat diatasi dengan bakat seseorang. Xiaoyu juga tercengang oleh jawaban Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia mendesah tak berdaya. Sepertinya orang ini tidak akan berbalik sampai dia menabrak tembok. Tempat ini terlalu kecil, ayo kita keluar, ucap Ruolin. Sambil tersenyum pada Xiaoyan, Guru Ruolin menuntun mereka keluar dari tenda. Dalam sekejap mata, sosoknya yang besar dan indah memancarkan kecantikan yang dewasa dan menarik. Xiaoyan mengusap hidungnya, mengangguk, dan mengikuti. Setelah ragu-ragu sebentar, semua orang di dalam tenda juga bergegas keluar. Matahari sudah mulai terbenam. Cahaya merah pucat terakhirnya menutupi alun-alun dengan lapisan karpet merah. Batu-batu dan tanah juga mulai mendingin setelah terbanggang matahari seharian. Berdiri di tengah alun-alun, sesekali orang bisa melihat sekilas kerumunan yang jumlahnya jauh lebih sedikit di luar. Angin yang segar dan sejuk bertiup di tengah alun-alun, memberikan kenyamanan bagi Xiaoyu dan yang lainnya yang baru saja keluar dari tenda. Di bawah tatapan banyak orang, Xiaoyan berjalan ke tengah lapangan dan berdiri dengan senyum di hadapan Guru Ruolin. Dengan suara datar, dia pun berkata, "Saya harap guru akan berbelas kasih," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, sudut mulut Guru Ruolin melengkung membentuk senyum lembut. Dia perlahan mengangkat tangan putihnya yang kosong. Cincin penyimpanan hijau di jarinya berkedip dan cambuk biru panjang muncul. Seluruh panjang cambuk itu berwarna biru tua. Di atasnya terdapat sejumlah besar energi yang berosilasi. Di pegangan cambuk panjang itu terdapat mulut ular yang dipahat dengan hati-hati dengan batu ajaib yang tertanam dalam dan sebesar kepalan tangan. Di sepanjang cambuk panjang itu terdapat prasasti simbol Daoqi yang memancarkan cahaya redup. Hanya dengan melihat cetakan cambuk panjang itu, siapapun akan tahu bahwa benda di tangan Guru Ruolin adalah senjata inti binatang sihir yang dibuat dengan sangat teliti. Melihat aura lembut senjata itu, jelas bahwa atribut senjata itu mirip dengan milik Guru Ruolin. Dengan menggunakan senjata ini untuk bertarung, kekuatan Guru Ruolin akan meningkat setidaknya 1 atau 2 tingkat. Menghadapi senyum kering Xiaoyan, Guru Ruolin langsung menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa tidak mungkin kamu akan mendapatkan cuti 1 tahun dariku. Melihat wanita cantik dengan cambuk panjang dan berdiri anggun di hadapannya, Xiaoyan menarik sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. "Hei, pilih saja senjata yang akan kau gunakan," ucap Ruolin. Sambil melambaikan tangannya, Guru Ruolin mengeluarkan pedang baja dari dalam cincin penyimpanannya. Jarinya bergerak pelan, mengubah pedang itu menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak saat dia menatap pedang logam yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan, membiarkannya menyapu ke arahnya dengan kekuatan besar. Ketika pedang logam itu berada sekitar setengah meter dari Xiaoyan, tiba-tiba pedang itu berhenti dan jatuh serta masuk ke celah sebuah batu. Sambil mengangkat bahu, Xiaoyan mencabut pedang logam itu dan mengayunkannya tanpa perintah. Dia belum pernah mempelajari teknik dao pedang, jadi dia tidak begitu paham dengan pedang. Ketenangan Xiaoyan membuat Guru Ruolin mengangkat alisnya yang hitam. Matanya yang indah penuh dengan pujian. Dengan kekuatan mental seperti ini di usia yang begitu muda dan ditambah dengan bakat alaminya, Guru Ruolin memiliki firasat bahwa orang ini kemungkinan besar akan menjadi sangat-sangat kuat. "Baiklah, kita mulai saja," ucap Ruolin. Cambuk panjang Guru Ruolin menghantam tanah di depan Xiaoyan. Energi air di dalamnya langsung meninggalkan tetesan air di lantai batu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan menganggukkan kepalanya perlahan, wajahnya menjadi lebih serius. Ini adalah pertarungan pertamanya dengan seorang dadosi. Meskipun dia mendapatkan bantuan rahasia dari Yalau, berhadapan langsung dengan orang yang sekuat itu membuat Xiaoyan merasa tertekan. Melihat panggung,
tempat pertarungan akan berlangsung, Xiaoyu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya karena cemas. Kekhawatiran di wajahnya sulit disembunyikan. Orang yang lancang sekali. Berani bertarung dengan Guru Ruolin, seorang darusi bintang 5 dengan mengandalkan bakatnya yang kecil. Orang yang sombong sekali, ucap Luobu. Melihat sikap Xiaoyu yang khawatir, Luobu yang awalnya menahan diri setelah menyaksikan bakat Xiaoyan diliputi rasa cemburu dan sekali lagi mengejeknya. Apa katamu? Mendengar kata-kata itu, Xiaoyu yang sebelumnya khawatir segera menegakkan alisnya dengan marah berbalik dan menuntut. Aku hanya mengatakan kebenaran, ucap Luobu. Kemarahan yang ditunjukkan oleh Xiaoyu tidak banyak berpengaruh selain meningkatkan kecemburuan Luobu. Apa hakmu untuk mengkritiknya? Beranikah kau bertarung dengan seorang darusi? Yang kau tahu hanyalah menunjukkan senyum munafikmu itu. Namun, saat kau bertemu sesuatu yang merepotkan, kaulah yang pertama kali bersembunyi. Aku merasa sangat jijik dengan pria bermuka dua sepertimu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyukaimu, ucap Xiaoyu. Wajah Xiaoyu sangat dingin saat dia berbicara dengan nada dingin. Kata-katanya yang kejam dan menghina membuat orang-orang di sekitar merasa tercengang. Setelah mengenalnya begitu lama, mereka belum pernah melihatnya berbicara seperti itu. Wajah Luobu berubah antara hitam dan putih sesaat sebelum ia mengalihkan pandangannya yang berkedut dan menatap pemuda di medan perang. Kebencian beracun yang samar-samar melintas di matanya. Sarkasme dan suara dingin di luar medan perang tidak mempengaruhi suasana tegang di dalam. Xiaoyan menatap tajam ke arah Guru Ruolin. Tubuhnya berulang kali sedikit gemetar. Dia tahu bahwa serangan oleh Dadoshi akan jauh melampaui kecepatan, kekuatan, dan pengalaman yang dimiliki lawan-lawannya yang biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa memfokuskan seluruh perhatiannya dan menatap setiap gerakan kecil dari pihak lain dan mencoba memprediksi serangan berikutnya. Guru Ruolin melirik sekilas ke arah kesiapan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan, lalu tersenyum singkat dan melambaikan tangannya. Seperti seekor ular yang meninggalkan lubangnya, cambuk panjang itu meninggalkan garis biru samar di udara sebelum menerjang Xiaoyan. Saat cambuk panjang itu melewati udara, uap air ditambahkan ke udara dingin. Melihat cambuk panjang yang telah menempuh jarak lebih dari 10 meter, mata Xiaoyan menyipit dan dia perlahan menghembuskan nafas. Tepat saat cambuk itu akan mengenai kepala, dia tiba-tiba menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Cambuk panjang itu disertai angin kencangnya, menghantam sisi pakaian Xiaoyan dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah berbatu. Noda air besar dengan cepat muncul di tanah. Setelah menghindari serangan Guru Ruolin, wajah Xiaoyan tampak mengesankan saat ia melangkah dengan berat dari tanah. Ia menekan tubuhnya, lalu melesat ke arah Guru Ruolin seperti anak panah yang lepas dari busurnya. 10 meter pendek itu adalah jarak yang bisa ditempuh dalam sekejap mata. Namun, saat Xiaoyan hendak memasuki jarak serangnya, sebuah kekuatan besar datang menyerang dari belakangnya. Wajah Xiaoyan berubah dan tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah. Bayangan berwarna biru meluncur dekat di belakang kepalanya sebelum terus bergerak secara horizontal. Dengan tubuh yang terlentang di tanah, Xiaoyan menghantamkan tangannya dengan keras ke tanah. Sebuah kekuatan kuning tak berbentuk menghantam tanah dengan keras. Seketika, kekuatan lawan mendorong tubuh Xiaoyan ke udara. Di udara, Xiaoyan memutar tubuhnya dengan cepat. Pedang logam di tangannya memanfaatkan momentum dari putarannya, dan setelah dilempar, itu melesat ke arah Guru Ruolin. Pedang logam itu mencapai udara. Sosok hitamnya membawa kekuatan tajam seperti kilat. Sambil menatap pedang logam yang menembus angin dengan acuh tak acuh, Guru Ruolin dengan ringan menjentikan tangannya. Cambuk biru panjang yang dipegangnya kembali ke arahnya dan secara mistis terjerat di udara untuk membentuk dinding biru. Saat pedang logam dan dinding biru bersentuhan, suara benturan yang jelas segera terdengar. Guncangan hebat dari kontak tersebut menghancurkan pedang menjadi beberapa bagian. Menyaksikan pedang yang telah patah menjadi lebih dari 10 bagian,
Guru Ruolin mengangkat mulut kecilnya yang merah lembab dan hendak meluncurkan serangan ketika wajahnya berubah. 10 lebih pecahan itu di udara tiba-tiba diangkat oleh suatu kekuatan tak berbentuk dan terbang menuju ke tempat Xiaoyan berada. Potongan-potongan logam kecil itu menembus udara dan menyapu ke arah Xiaoyan. Angin kencang yang bertiup jauh lebih kuat daripada pedang logam yang diayunkan dan dilemparkan sebelumnya. Setelah 10 keping logam itu terbang setengah perjalanan, tiba-tiba kekuatan dorong yang dahsyat meletus dari telapak tangan Xiaoyan. Akibat serangan Xiaoyan, bahkan tanah di sekitar pun berhamburan ke seluruh udara. Kekuatan dorong yang dahsyat itu dengan mudah mengalahkan energi dari potongan-potongan logam kecil itu. Setelah itu, 10 potongan logam itu tiba-tiba berubah arah dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih agresif. Mereka menuju ke arah Guru Ruolin seperti sambaran petir. Anak kecil ini memang punya kemampuan, gumam Guru Ruolin. Melihat bagaimana Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan Douse untuk menarik dan menolak benda-benda di angkasa, itu merupakan tindakan yang membutuhkan kekuatan dadausi. Guru Ruolin melontarkan pujian yang mengejutkan. Tangannya yang kosong dengan cepat membentuk telapak tangan di depannya. Doki dalam dirinya mengikuti jalur ki yang tetap dan mulai berputar dengan cepat. Cermin air pelemah, ucap Ruolin. Mengikuti suara Guru Ruolin, sepotong besar doki biru pucat dimuntahkan dari telapak tangannya, membentuk cermin air biru bundar di depannya. Cermin air pelemah adalah skill do pertahanan yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berlatih doki tipe air. Itu bukanlah skill tingkat tinggi, melainkan hanya huang tinggi. Namun itu sangat praktis. Di benua doki, banyak orang kuat yang ahli dalam doki tipe air dapat menggunakan doki mereka yang kuat untuk menciptakan cermin air aneh ini yang memiliki kemampuan untuk mengurangi kekuatan serangan. Cermin air yang tebalnya lebih dari setengah meter memancarkan cahaya biru dan merah di bawah matahari terbenam. 10 keping logam yang menembus angin bersentuhan dengan cermin air dan langsung menembusnya. Namun setelah memasuki bagian dalam cermin, kekuatan masing-masing keping menghilang karena derasnya air. Sial, gumam Xiaoyan. Setelah kehilangan kekuatannya, potongan-potongan logam itu jatuh dengan lemah ke lantai batu dengan suara berdenting saat mereka meninggalkan cermin air. Setelah menyaksikan pertukaran cepat di medan perang, penonton di sekitarnya menatap Xiaoyan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini di hadapan seorang dadoshi yang kuat akan berani mengambil inisiatif dan melancarkan serangannya sendiri. Meskipun serangan itu tidak memberikan banyak efek, Xiaoyan tidak terlalu patah semangat karenanya. Ia mengerti bahwa jika ia tidak mengandalkan kombinasi brilian dari tangan penghisap dan telapak api, ia akan dikalahkan oleh serangan cambuk panjang seperti hantu itu. Karena Xiaoyan tidak memiliki titik tuas di udara, tubuhnya mulai turun dengan cepat. Namun, ketika tubuhnya berada sekitar 2 atau 3 meter dari tanah, cambuk panjang biru yang bersarang di tanah tiba-tiba berdiri seperti ular berbisa dan berputar ke arah Xiaoyan. Sambil melengkungkan telapak tangannya, Xiaoyan membidik ke tanah dan menghisap, membiarkan tubuhnya yang turun tiba-tiba mendarat di tanah. Sekali lagi, Xiaoyan menggunakan kekuatan telapak penghisap untuk melarikan diri tanpa cedera. Tepat saat kaki Xiaoyan menyentuh tanah, ia melangkah dengan paksa dan sekali lagi berlari ke depan. Akhirnya, ia mampu mencapai jangkauan serangan di mana ia berada dalam kondisi terbaiknya. Xiaoyan tidak pandai menggunakan senjata apapun. Ia lebih suka menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Dalam serangan jarak dekat, tinju, kepala, siku, kaki, setiap bagian tubuhnya dapat diubah menjadi senjata mematikan. Selama dia memiliki kecepatan yang cukup, dia dapat melepaskan serangan cepat seperti badai dalam waktu yang sangat singkat. Saat dia mendekati Guru Ruolin, wajah Xiaoyan menjadi tanpa ekspresi. Tinju, siku, dan kakinya menyerang dengan cepat dan ganas. Tetapi setiap kali, serangannya dapat mudah ditangkis. Telapak tangan penyayat, tendangan pembelah batu, serangan siku besi,
ucap Xiaoyan. Akhirnya mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan cepat. Setelah berusaha keras, Xiaoyan menunjukkan hampir semua teknik Dou yang telah dipelajarinya. Namun, ia tidak memperoleh apapun dari serangan tersebut. Menurut persepsi Xiaoyan, guru Ruolin di depannya tampaknya telah menutupi tubuhnya dengan lapisan tipis yang aneh. Setiap kali dia mendaratkan serangan pada tubuhnya, bagian tubuhnya akan bergeser ke samping dan usahanya tampaknya sia-sia. Saat serangan lainnya, tatapan Xiaoyan kebetulan bertemu dengan mata guru Ruolin. Seluruh tubuhnya sedikit bergetar saat ia menemukan tatapan mengejek di kedua mata itu. Meningkatkan kewaspadaannya, kaki Xiaoyan hendak bergerak ketika dia tiba-tiba menyadari ada kekuatan lengket di kakinya, menempelkannya ke tanah dan mencegahnya bergerak. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga itu membuat mata Xiaoyan menyipit. Saat mengangkat matanya, dia melihat sekilas wajah guru Ruolin yang setengah tersenyum. Karena tubuhnya tidak bisa bergerak, dia malah mengepalkan tinjunya. Dengan menggunakan semua doki yang tersisa di dalam dirinya, dia mengarahkannya ke guru Ruolin dan melayangkan pukulan keras. "Ledakan oktan!" teriak Xiaoyan. Setelah teriakan keras Xiaoyan terdengar, urat-urat di tinjunya berdesir. Doki berwarna kuning pucat menyelimuti tinjunya. Akhirnya, tinju itu mengeluarkan angin kencang yang menghancurkan saat menghantam guru Ruolin dengan ganas. Serangan Xiaoyan yang tiba-tiba menguat membuat guru Ruolin terkejut. Dia memutar tangannya, menciptakan pusaran energi air yang pada di telapak tangannya sebelum menghantam tinju Xiaoyan. Suara seperti guntur meledak di alun-alun yang kosong, menyebabkan para penonton berulang kali saling melirik satu sama lain. Kepalan tangan dan telapak tangan saling bersentuhan sesaat sebelum guru Ruolin mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh senyum saat dia berkata, "Sepertinya kamu tidak akan mendapatkan cuti," ucap Ruolin. Baru setelah tubuhnya bergetar hebat beberapa kali, Xiaoyan yang wajahnya pucat berhasil menghilangkan keterkejutannya. Dia menundukkan kepala dan melirik kakinya. Setelah itu, baru menyadari bahwa dia tanpa sadar telah melangkah ke dalam perangkap air yang diciptakan oleh cambuk biru panjang itu. Tidak heran dia tidak membalas ketika aku menyerang. Dia mencoba memancingku untuk masuk ke dalam perangkap yang telah dia buat, gumam dalam hati Xiaoyan. Memikirkan kembali kejadian sebelumnya, Xiaoyan akhirnya mengerti motif guru Ruolin. Dia mencoba memikirkan metode untuk melawan kecepatan menghindar seperti kilat yang sangat dibanggakannya. Wanita ini tidak mudah, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerahkan seluruh tenaganya dan mencoba mengangkat kakinya. Namun, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bagaimana ia bisa lolos dari jebakan yang telah disiapkan dengan cermat oleh seorang Dadoushi? Xiaoyan, semuanya akan berakhir. Ini ronde terakhir, ucap Ruolin. Sambil tersenyum melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak biasa, guru Ruolin tertawa. Dia mengelurkan tangan putihnya dan memaksa cambuk panjang berwarna biru itu melingkari lengannya. Telapak tangan guru Ruolin mencengkram erat mulut ular besar itu pada gagang cambuk. Kemudian dia mengangkat bibirnya dan tiba-tiba menyemburkan doki biru tua yang kuat dan ganas ke dalam cambuk panjang itu. Energi berwarna biru yang sangat besar terus-menerus bergejolak di langit seperti air mancur. Setelah sedetik, energi yang bergejolak itu telah mengumpul menjadi ular air raksasa yang panjangnya sekitar 3 hingga 4 meter. Ular air itu menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Tetesan air besar menetes dari tubuhnya, membasahi seluruh ladang. Setelah raungan itu, ular air di bawah kendali guru Ruolin menunjukkan kekuatan yang menakutkan saat menerkam Xiaoyan yang tidak bisa bergerak dengan cara yang luar biasa. Sambil memperhatikan ular air raksasa yang berputar di udara, semua yang menonton berseru kaget. Keterampilan Xuan Dou tingkat menengah. Ular air. Guru Ruolin bahkan menggunakan teknik ini. Sepertinya Xiaoyan akan menderita.
Sueni berseru kaget sambil menggelengkan kepalanya. Dia segera melemparkan tatapan simpatik pada Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Guru mencoba menunjukkan kepada orang ini siapa bosnya. Dengan karakternya yang tidak terkendali, bahkan Guru Ruolin akan kesulitan mendisiplinkannya di masa mendatang. Tentu saja kecuali dia diberi ketakutan yang hebat. Ucap Xiaoyu mendesah tak berdaya. Sekilas dia bisa melihat niat Guru Ruolin. Meskipun Guru Ruolin telah menggunakan teknik Suan menengah, Xiaoyu tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa Guru Ruolin tidak akan benar-benar menyakiti Xiaoyan. Kalau tidak, mengingat kekuatannya, teknik ular air miliknya tidak akan memiliki kekuatan yang kecil. Kembali teringat saat di akademi, Xiaoyu beruntung telah menyaksikan Guru Ruolin menggunakan piton air dengan kekuatan penuhnya. Ular air yang dihasilkan Dogi itu panjangnya 7 atau 8 meter, jauh melebihi versi yang lebih kecil ini. Sambil menatap dingin saat Xiaoyan terjerumus dalam masalah besar, sudut mulut Luobu terangkat membentuk seringai dingin yang menyumbungkan diri. Dalam hatinya, ia dengan kejam mengutuk Xiaoyan agar menemui ajalnya di bawah serangan Guru Ruolin. Di medan perang, ular air raksasa itu menukik ke arah Xiaoyan. Tekanan angin yang sangat besar menekan bagian Xiaoyan dengan kuat ke tubuhnya. Kekuatan dahsyat dari atas tubuhnya membuat Xiaoyan mendesah tak berdaya. Kekuatan seorang Dadoshi memang menakutkan. Ruolin saat ini bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya, sementara dia sendiri sudah kelelahan. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Xiaoyan menghadapi ular air raksasa yang tampak agak menyeramkan di bawah cahaya senja matahari terbenam. Dia memejamkan mata dan tertawa getir sambil berbisik, "Yao tua, lakukanlah. Seorang Dadoshi bukanlah seorang yang bisa kulawan dengan kekuatanku saat ini," ucap Xiaoyan dalam hatinya. "Anak kecil, kau akhirnya menyadari kekuatanmu saat ini. Di mata orang yang benar-benar kuat, kau sebenarnya bukan apa-apa. Kau baru saja mengambil satu langkah di jalan untuk menjadi kuat." Suara tua dan datar terdengar di dalam hati Xiaoyan. "Dia memang sangat kuat," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan mengebalkan tinjunya. Tatapannya yang tajam melewati ular air yang transparan itu dan menatap wanita cantik yang tersenyum lembut yang berdiri agak jauh. "Tapi aku yakin aku akan jauh lebih kuat darinya di masa depan," gumam Xiaoyan. Ular raksasa itu akhirnya berada tepat di atas kepala Xiaoyan. Kemudian ular itu meledak dengan ganas ke tubuh Xiaoyan. Tanah bergetar dan air menyembur tinggi ke langit. Melihat lokasi di mana tirai air hampir menutupi segalanya dari pandangan, Guru Ruolin tersenyum. Mempertimbangkan kekuatan yang telah ia gunakan, serangan ini seharusnya cukup untuk melumpuhkan Xiaoyan. "Yuer, tolong gendong dia keluar. Berendam dalam air terlalu lama tidak baik untuk." Guru Ruolin memiringkan kepalanya dan berkata kepada Xiaoyu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia perlahan-lahan menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah ladang yang dipenuhi air dengan sepasang mata yang cantik. Kabut tipis menembus seluruh alun-alun kecil itu. Langkah kaki ringan terdengar dari dalam kabut saat sosok tinggi seorang pemuda perlahan berjalan keluar. Akhirnya, dia berhenti di tengah alun-alun dan mengamati wajah Guru Ruolin yang tercengang. Kemudian pemuda itu mengusap kepalanya dan tertawa. "Guru Ruolin, maafkan aku. Sepertinya Anda tidak bisa lari dari cuti 1 tahun ini," ucap Xiaoyan. Melihat wajah tersenyum dari pemuda yang berdiri di bawah kabut, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang hebat. Menatap Xiaoyan yang pakaiannya tidak sedikit pun basah meskipun berdiri di bawah tirai air, keterkejutan di wajah Guru Ruolin perlahan mereda. Setelah mengamati pemuda yang tersenyum itu sekali lagi, dia berkata dengan lembut, "Anak kecil ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya aku telah meremehkanmu," ucap Ruolin. "Aku hanya beruntung. Kalau saja Guru Ruolin menggunakan kekuatan penuhnya,
aku tidak akan mampu bertahan selama 3 ronde, kata Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Jika aku harus menggunakan kekuatan penuhku melawan murid baru yang merupakan dojo bintang 4, bagaimana aku bisa bertahan hidup di akademi? Mendengar kata-katanya, Guru Ruolin menatap Xiaoyan dengan pandangan meremehkan dan berkata dengan suara tidak senang. Karena kamu telah memenuhi syaratku, aku akan memberimu cuti 1 tahun ini, ucap Guru Ruolin lalu mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya sambil berkata tanpa daya. Jelas bahwa bahkan setelah Xiaoyan memenuhi syaratnya, dia sebenarnya masih tidak mau menyetujui cuti selama 1 tahun tersebut. Terima kasih atas bantuanmu, Guru Ruolin, ucap Xiaoyan. Mendengar persetujuannya, Xiaoyan dalam hatinya menghela nafas lega. Di wajahnya ada kebahagiaan yang melimpah. Orang lain dengan cemas ingin menghabiskan lebih banyak waktu di akademi, tetapi kamu, si aneh kecil, ingin mengambil cuti panjang. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat orang sakit kepala. Setelah kembali ke akademi, aku pasti akan sibuk menyelesaikan masalah cutimu untuk beberapa lama, ucap Guru Ruolin tersenyum pahit saat dia melihat sikap Xiaoyan yang bersemangat. Xiaoyan tersenyum malu, tetapi dia tetap diam. Mengenai hal-hal seperti itu, dia tidak ingin mengatakan lebih dari apa yang diperlukan. Baiklah, mari kita akhiri perekrutan hari ini. Selama 7 hari ke depan, kita akan terus berada di kota untuk merekrut siswa baru, ucap Ruolin. Melihat Xiaoyan tidak berniat menjelaskan dirinya sendiri, Guru Ruolin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengembalikan cambuk panjangnya sambil berbicara dengan lembut. Xiaoyan mengangguk. Saat itu, beban di dadanya terangkat sepenuhnya. Sekarang setelah sebagian besar masalah di kota Wutan diselesaikan, ia hanya perlu 2 atau 3 hari persiapan lagi sebelum ia bisa pergi dengan tenang bersama Yalau untuk berlatih. Guru, selama waktu yang Anda habiskan di kota Wutan, mengapa Anda tidak datang ke klan Xiao untuk tinggal? Ucap Xiaoyu. Melihat Guru Ruolin yang hendak berbalik untuk pergi, Xiaoyu bergegas maju dan menarik tangannya sambil berkata dan tersenyum. Pergi ke klan Xiao, ucap Ruolin. Guru Ruolin sedikit tertegun, mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu. Akademi Jianan sudah memiliki area penerimaan khusus di kota Wutan, dan pergi ke rumah klan Xiao, bukankah itu merepotkan? Ucap Ruolin. Tidak masalah, merupakan kehormatan bagi klan kami untuk dapat mengundang seorang guru dari Akademi Jianan. Aku pikir semua orang di klan Xiao akan sangat senang jika Guru Ruolin menjadi tamu, kata Xiaoyan sambil melangkah maju perlahan. Sebagai akademi ternama di benua Dogi, pengaruh Akademi Jianan di Kekaisaran Jiama sangat besar. Jika dibandingkan kekuatan dan kemampuannya, bahkan balai lelang meter jauh berbeda dari mereka. Sebagai kekuatan yang sangat kuat, Akademi Jianan bersikap merendahkan terhadap pasukan lokal kecil di kota Wutan. Karena sikap ini, tim perekrutan selama bertahun-tahun hanya memiliki sedikit interaksi dengan berbagai kekuatan di kota Wutan, apalagi menerima undangan untuk tinggal di rumah klan. Dalam situasi seperti itu, berbagai kekuatan di kota itu juga tahu batas mereka. Mereka memahami kesenjangan di antara mereka. Bisakah yang lemah mengharapkan yang kuat bersikap sopan kepada mereka? Dengan pola pikir seperti itu, tidak ada satupun kekuatan di kota Wutan yang cukup gila untuk dicemooh niat baik mereka. Oleh karena itu, ketika tiba saatnya untuk merekrut anggota dari Akademi Jianan, mereka tetap bersikap hormat dari jauh. Mereka tidak berani menyinggung atau bersikap keras kepala dan mencoba menjalin hubungan agar tidak berakhir menjadi bahan ejekan. Setelah tinggal di kota Wutan selama lebih dari 10 tahun, Xiaoyan tentu saja mengerti seperti apa kekuatan yang menyendiri dari kelompok rekrutmen Akademi Jianan. Jika dia bisa membiarkan Guru Ruolin tinggal di rumah klan Xiao, itu akan sekali lagi secara signifikan meningkatkan pengaruh klan Xiao di kota Wutan hingga tidak lebih lemah dari rumah lelang meter.
dengan status istimewa Guru Rollin selama dia memberikan kesan yang baik terhadap pasukan manapun. Tidak peduli seberapa kecilnya, rombongan itu akan membuat aliran pengunjung yang tiada habisnya pada hari berikutnya. Mengatakannya dengan cara ini mungkin berlebihan, tetapi pada akhirnya Guru Rollin memegang kekuasaan untuk memutuskan siapa yang dapat memasuki Akademi Jianan. Bagi mereka yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di akademi, mereka tidak akan melepaskan sedikit pun kesempatan untuk melakukannya. Jadi, selama Guru Rollin menerima undangan Xiaoyu dan tinggal di rumah klan Xiao, setiap kekuatan di kota Wutan akan menunjukkan niat baik terhadap klan Xiao karena alasan ini. Setelah meraup untung besar dari penjualan obat penyembuh beberapa waktu lalu, jika Guru Rollin menunjukkan kebaikannya terhadap klan Xiao, itu akan menyelesaikan semua masalah yang disebabkan oleh perluasan klan Xiao yang pesat baru-baru ini. Hanya dengan tinggal sementara selama beberapa hari saja, klan Xiao akan memiliki banyak keuntungan. Tidak mengherankan mengapa Xiaoyan merekomendasikannya. Mendengarkan ajakan Xiaoyu, Guru Rollin mengatupkan mulut kecilnya yang merah dan lembab. Dengan pengalamannya, dia tentu akan mengerti pengaruh statusnya di kota Wutan. Berdasarkan akal sehat, guru rekrutmen di tahun-tahun sebelumnya biasanya akan mengabaikan ajakan dari pasukan di kota Wutan. Namun, sekarang setelah Xiaoyan secara pribadi memberikan undangan, Guru Rollin merasa sulit untuk menolaknya. Menghadapi orang ini yang dikenal sebagai siswa dengan potensi paling mengerikan dalam 100 tahun terakhir di Akademi Jianan, dia tidak akan mengabaikan kata-katanya dengan sembarangan. Kalau tidak, jika si kecil ini memutuskan untuk marah dan melarikan diri, dia akan kesulitan menemukan siswa lain yang sehebat dia. Guru Rollin mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan berada dalam perawatan klan Xiao selama beberapa hari ke depan," ucap Rollin. Melihat Guru Rollin menganggukkan kepalanya tanda setuju, Xiaoyu segera mengangkat wajahnya yang tersenyum dan memeluk pinggangnya yang lembut dan halus. "Luobu, kau harus kembali bersama Gela dan yang lainnya ke area penerimaan tamu. Besok kita akan melanjutkan di sini. Catat, jangan membuat masalah," ucap Rollin. Sambil menepuk kepala Xiaoyu dengan penuh kasih sayang, Guru Rollin memirikan kepalanya ke arah Luobu dan memberi perintah. "Kami mengerti," ucap Luobu. Dengan wajah datar, Luobu menganggukkan kepalanya, menatap punggung sekelompok gadis yang tertawa dengan manis dan saling berkelahi dengan riang saat mereka perlahan menjauh. Luobu hanya bisa menggeleng kepalanya tanpa daya. Tanpa undangan dari Xiaoyu, tak seorang pun dari mereka yang punya muka untuk mengikuti dengan paksa. Dengan demikian, sekelompok siswa laki-laki itu hanya bisa berkemas dengan putus asa tanpa ditemani oleh wanita cantik manapun sebelum berjalan lemah menuju bagian luar alun-alun. Cerita berpindah di kediaman Xiao. Setelah mendengar berita bahwa instruktur yang bertanggung jawab atas penerimaan siswa Akademi Jianan telah tiba, Xiao Zhan dan kedua tetua yang sedang berdiskusi di ruang rapat semuanya tercengang. Sesaat kemudian, mereka berdiri dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah saling bertukar pandang, mereka segera bergegas keluar dari aula menuju pintu depan klan dan mengundang sekelompok gadis cantik ke dalam klan. Atas perkenalan Xiaoyan, kedua belah pihak mulai saling mengenal. Begitu Xiao Zhan mengetahui bahwa instruktur Rollin dan kelompoknya berniat untuk menginap, dia setuju tanpa ragu dan segera memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan kamar-kamar kosong di halaman belakang. Langkah tegasnya meninggalkan kesan yang baik pada instruktur Rollin dan murid-muridnya. Dengan bergabungnya sekelompok siswa cantik dan berbakat dari Akademi Jianan, suasana klan menjadi jauh lebih hidup. Banyak anggota klan laki-laki muda berkumpul di sekitar. Mata mereka terus-menerus menyapu sekelompok gadis cantik. Pada saat yang sama, mereka melemparkan pandangan iri pada Xiaoyan yang dikelilingi oleh gadis-gadis yang tak henti-hentinya menanyainya.
Malam perlahan turun, dan sebagai tuan rumah, klan Xiao menyediakan penginapan terbaik. Setelah makan malam, Xiaoyan menemukan alasan untuk kembali ke kamarnya dengan tenang setelah melihat kedua belah pihak mengobrol dengan cukup akrab. Dia membaringkan tubuhnya yang lelah di tempat tidur yang empuk. Pertempuran dengan instruktur Wolin hari ini, meskipun Yalo membantu menjelang akhir, namun itu tetap telah membuatnya kelelahan. Sinar matahari pagi bersinar melalui jendela, menerangi seluruh ruangan. Di tempat tidurnya, pemuda itu dengan sepasang mata yang kabur duduk tegak. Setelah menatap kosong sejenak, Xiaoyan akhirnya turun dari tempat tidurnya sambil menguap dan mencuci mukanya dengan cara yang sederhana. "Guru, kapan kita berangkat?" Setelah mengeringkan wajahnya, Xiaoyan bertanya secara acak. "Nanti kita keluar untuk menyiapkan beberapa hal, seperti air, makanan, obat bermutu rendah, obat penyembuh, dan obat untuk memulihkan energi adalah hal-hal penting yang dibutuhkan untuk latihanmu. Lagi pula, kita mungkin akan menghabiskan waktu yang lama tinggal di pegunungan." Ucap Yalau yang transparan muncul di sebelah meja dan berkata dengan ringan. "Aku menantikannya." Ucap Xiaoyan tersenyum sambil cepat-cepat menarik pakaian lalu menutupi tubuhnya. Melihat sikap Xiaoyan yang bersemangat, Yalau mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, "Sejak kau lahir, kau belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. Potensi seseorang hanya bisa meledak ketika hidupnya terancam. Dengan jenis pelatihan sederhana seperti yang kau lakukan, kau tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Kau tidak kekurangan bakat, yang kau kekurangan adalah pengalaman pertempuran yang sesungguhnya," ucap Yalau. Dengan ceroboh memainkan cengkir teh di tangannya, Yalau melirik Xiaoyan yang kecepatannya mengenakan pakaian telah melambat, dan dengan santai ia berkata, "Hanya setelah mengalami pertempuran darah, kau benar-benar akan mengalami perubahan," ucap Yalau. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya sambil mengangkat wajahnya dan tersenyum pada Yalau. "Aku yakin aku bisa mengatasinya," ucap Xiaoyan. Senang rasanya memiliki rasa percaya diri. Yalau yang sangat puas dengan rasa percaya diri Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tapi guru, teknik Do kelas D yang kau sebutkan terakhir kali, kapan kau akan mengajariku?" ucap Xiaoyan sambil tertawa saat melangkah maju dan bertanya. Dia telah menantikan teknik Do kelas D itu untuk waktu yang lama. Sekali lagi, tingkatan teknik terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu Huang, Xuan, Di, serta Tian. Sambil melirik Xiaoyan yang tersenyum, ekspresi menggoda muncul di wajah Yalau. "Tenang saja, karena aku sudah mengatakan bahwa aku akan mengajarimu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Tunggu sampai kita meninggalkan kota hutan. Bersiaplah untuk belajar perlahan dariku," ucap Yalau. Melihat sikap Yalau, hati Xiaoyan tiba-tiba merasa gelisah. Ia tertawa terbahak-bahak 2 kali, tetapi tidak melanjutkan pembicaraan yang tidak berarti itu. Setelah memasukkan semua barang ke dalam saku dadanya, ia membuka pintu dan pergi. Pada saat itu, instruktur Wolin dan yang lainnya sekali lagi bergegas ke alun-alun sejak kemarin dan mulai merekrut. Rumah klan sekali lagi menjadi jauh lebih kosong. Setelah berbelok beberapa kali, Xiaoyan melangkah keluar dari pintu depan rumah klannya, melihat pemandangan luar dan tiba-tiba tercengang. Jalan lebar di luar pintu masuk depan sudah penuh dengan kereta kuda. Di kereta kuda yang dihias dengan indah ini ada banyak lambang. Dari lambang ini, Xiaoyan dapat mengenali bahwa sebagian besar dari mereka adalah pasukan yang cukup kuat di kota Wutan. Mereka sudah mendengar berita itu dengan cukup cepat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mendesak kaget. Sekali lagi, Xiaoyan menghargai pengaruh besar dari tim rekrutmen siswa Akademi Jianan di kota Wutan. Setelah membiarkan pandangannya melayang secara acak, Xiaoyan akhirnya mengalihkan pandangannya. Dia mengabaikan orang-orang ini sambil melebarkan langkah kakinya dan berjalan lurus ke depan. Berjalan di sepanjang jalan yang ramai karena penerimaan siswa Akademi Jianan,
Xiaoyan perlahan berjalan menuju rumah lelang di tengah kota. Saat hendak mendekati tujuannya, dia dengan sabar menarik jubah hitam besar ke atasnya seperti yang telah dilakukannya berkali-kali sebelumnya. Baru kemudian, dia berjalan dengan yakin ke dalam rumah lelang yang bahkan lebih ramai dari biasanya. Yafi duduk dengan elegan di kursi dengan kaki kanannya disilangkan di atas kaki kirinya, memperlihatkan warna putih yang menarik di balik gaun panjangnya. Pada saat itu, Yafi sedang memegang gulungan kertas panjang di tangannya. Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia selesai membaca daftar bahan-bahannya. Ekspresinya terkejut muncul di wajahnya yang menawan. Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap pria berjubah hitam di sampingnya dan bertanya dengan suara terkejut, "Adik Xiaoyan, mengapa kamu membuat daftar begitu banyak hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di alam terbuka? Jangan bilang kamu berencana untuk melakukan perjalanan," ucap Yafi. "Aku akan meninggalkan kota hutan dalam beberapa hari ke depan. Mungkin butuh 1 atau 2 tahun sebelum aku kembali," kata Xiaoyan sambil menyesap tehnya dengan ringan. 1 atau 2 tahun, ucap Yafi. Yafi tercengang setelah mendengar kata-kata itu dan bertanya, "Mengapa kamu butuh waktu begitu lama? Apa yang ingin kamu lakukan?" ucap Yafi. "Aku sudah dewasa, jadi aku ingin keluar dan mencari pengalaman. Aku tidak ingin terkurung di kota hutan yang kecil ini," ucap Xiaoyan tersenyum tipis. "Dengan bakatmu, tinggal di kota hutan mungkin akan menghalangi kemampuanmu untuk menjadi lebih kuat," Yafi berkata pelan sambil menundukkan kepalanya. "Alkemis misterius itu juga akan pergi bersamamu, bukan?" Yafi bertanya setelah terdiam sejenak. "Tentu saja, dia guruku," ucap Xiaoyan. "Tidak heran," ucap Yafi tiba-tiba menganggukkan kepalanya dan menatap Xiaoyan dalam-dalam. Dia berspekulasi, "Kalau begitu, kamu juga dianggap sebagai seorang alkemis, kan?" ucap Yafi. "Obat penyembuh Lanxiao disempurnakan olehku," Xiaoyan menjawab sambil tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. "Paman Kuni berhasil menemukan beberapa petunjuk dari tingkat penyempurnaan serbuk pembukuan darah. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak menduga bahwa itu adalah kamu adalah karena dia tidak tahu hubungan antara kamu dan alkemis itu," ucap Yafi kemudian hanya mengangguk dengan tenang pada kata-kata Xiaoyan tanpa menunjukkan banyak keterkejutan. Jelas bahwa dia sudah menebak sebagian kebenarannya. "Tolong bantu aku menyiapkan semua barang dan kurangi biayanya dari kartuku. Jangan tolak aku tidak ingin berutang budi sebelum aku pergi," ucap Xiaoyan lalu mengeluarkan kartu emas pucat dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Yafi. Kartu itu berisi lebih dari 400.000 koin emas yang merupakan bagian dari keuntungan penjualan obat penyembuh Lanxiao. "Baiklah," ucap Yafi. Merasa agak tidak berdaya, Yafi mengangguk dan menerima kartu itu. Ia melambaikan tangan kepada seorang pelayan wanita dan menyerahkan kartu dan gulungan kertas itu, lalu memerintahkan pelayan itu untuk segera mengurusnya. "Setelah aku pergi, aku berharap balai lelang mitra akan mengurus Lanxiao. Di masa depan, jika kakak Yafi membutuhkan bantuan, aku pasti tidak akan menundanya," Xiaoyan berkata sambil tersenyum serta mengangkat kepalanya dan menatap wanita glamor di depannya yang bisa juga disebut wanita cantik. "Karena kau sudah memanggilku kakak Yafi, bagaimana mungkin aku menolakmu? Bagaimanapun, aku akan melakukan apa saja untuk mencoba mendapatkan simpati dari seorang alkemis dengan potensi tak terbatas, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku," ucap Yafi. Cara Xiaoyan memanggilnya yang dipenuhi dengan ketulusan yang jauh lebih besar menyebabkan mata sipit panjang dan indah milik Yafi melengkung ke sudut yang menarik. Tangannya memegang pipinya yang harum saat dia menatap sudut wajah pemuda itu yang tidak tersembunyi oleh jubah hitam sambil mengedipkan matanya dengan ragu-ragu. Daya tarik yang samar dan mempesona muncul dari wajahnya yang dewasa dan mempesona. Suara yang mematikan yang dipenuhi dengan godaan membuat jantung Xiaoyan bergetar. Seketika dia menggelengkan kepalanya.
Wanita ini adalah wanita cantik alami yang dirancang untuk merayu pria. Jika ini adalah tempat pribadi yang sepi dan dia adalah pria lain dengan kendali yang lebih lemah, dia akan dikuasai oleh nafsu dan mungkin dengan paksa akan menjatuhkannya ke tanah. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu, ucap Yafe. Nafas yang sedikit tergesa-gesa di balik jubah hitam itu membuat bibir merah basah Yafe melengkung membentuk senyum kemenangan. Dia suka membuat pemuda yang tampak tenang itu menunjukkan rasa malu yang seharusnya dimiliki seorang seusianya di hadapannya. Adik Xiaoyan, aku tak sabar melihat kekuatan macam apa yang akan kau raih saat kau kembali ke kota Wutan, ucap Yafe lembut seraya senyum menawannya memudar dari wajahnya. Aku juga menantikannya, ucap Xiaoyan. Sambil tersenyum, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap pelayan wanita yang bergegas ke arahnya di balik tirai. Dia perlahan-lahan duduk, melambaikan tangannya dan berkata, "Aku pergi. Ini mungkin terakhir kalinya aku berada di sini sebelum aku pergi," ucap Xiaoyan. Berdiri dengan anggun, Yafe berdiri dengan anggun di depan Xiaoyan sambil memperhatikan pemuda yang telah dekat dengannya selama 1 atau 2 tahun terakhir. Meskipun sebagian besar hubungan mereka didasarkan pada bisnis, Yafe memiliki cinta yang lain untuk pemuda yang tampak sedikit lebih muda dan acuh tak acuh ini. Cinta ini bukanlah cinta pria dan wanita. Sebaliknya, ini seperti perasaan antara kakak dan adik. Sambil mengulurkan tangannya, Yafe menepuk bahu Xiaoyan. Sedikit kesedihan muncul di matanya yang cerah. "Jaga dirimu," ucap Yafe. Sambil mengangkat matanya, Xiaoyan memusatkan perhatiannya pada kecantikan yang terkenal ini, yang hanya diketahui oleh sedikit orang di kota Wutan. Tiba-tiba dia tersenyum, melangkah maju dan mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih pinggang Yafe yang melengkung seperti ular yang penuh dengan godaan. Saat tangan Xiaoyan memeluk pinggang sempurna yang telah diincar oleh banyak pria di kota Wutan, dia bisa merasakan tubuhnya menegang. Hanya beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai kembali ke kelembutan aslinya. Yafe membeku di tempat. Diucapkan selamat tinggal oleh Xiaoyan dengan cara yang begitu istimewa telah menyebabkan wajahnya sedikit memerah. Namun, dia beruntung Xiaoyan tidak melakukan langkah selanjutnya. Jika tidak, dia akan benar-benar berpikir bahwa nafsu anak kecil ini telah membengkak. "Hati-hati, kakak Yafe. Aku tahu bahwa identitasmu bukan hanya sebagai kepala juru lelang, tetapi aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu dengan serius." Menaruh dagunya di bahu Yafe, Xiaoyan mengendus dalam-dalam aroma tubuhnya yang samar. Sudut mulutnya terangkat menggoda. "Di masa depan, kamu tidak boleh membiarkan pria lain memelukmu dengan cara ini. Karena selain aku, pria lain akan memikirkan cara untuk menidurimu saat mereka memelukmu," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Yafe terkejut. Seketika, wajahnya memerah karena malu saat dia mulai memarahi. "Anak kecil, beraninya kau mengejekku? Kurasa kaulah yang berpikiran seperti ini," ucap Yafe. Sambil tertawa terbahak-bahak beberapa kali, Xiaoyan berhenti berpegangan pada kelembutan di tangannya dan menarik tangannya tanpa sedikit pun keengganan. Setelah melambaikan tangannya pada Yafe, dia berbalik dan berjalan keluar. "Selamat tinggal, kakak Yafe. Sampai jumpa beberapa tahun lagi," ucap Xiaoyan. Sambil tertawa pelan, Xiaoyan berjalan ke pintu tempat pelayan wanita itu, yang benar-benar terkejut saat menyaksikan tindakan intim Xiaoyan dengan Yafe. Sambil tersenyum, ia mengambil kartu emasnya dan 2 cincin penyimpanan kecil dari piring perak. Setelah mengucapkan terima kasih, ia berjalan keluar dari rumah lelang tanpa menoleh ke belakang. Baru setelah melihat punggung Xiaoyan perlahan menghilang setelah berbelok, kemarahan di wajah Yafe pun berangsur-angsur menghilang. Dia mengusap titik pinggangnya yang dipegang Xiaoyan, merasakan kehangatan samar yang masih ada. Perasaan tidak biasa yang menyebabkan kekuatan di kaki Yafe goyah. "Seorang anak laki-laki yang memiliki banyak keinginan, tapi aku benar-benar menantikan hari kepulanganmu. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan mitra bisnis yang baik,"
Selain itu, aku benar-benar ingin tahu seberapa tinggi pencapaianmu saat kau kembali, gumam Yafe.